like a Hellcat. Halo guys, balik lagi ke channel gue ya. Oke, biarpun channel gue ini subscribernya masih puluhan, tapi gue percaya diri banget buat bikin konten storytelling. Lebih ke bukan storytelling sih, lebih ke ngecaprak, ngebacot aja ya. Tapi kita ngebacot sehat buat Indonesia lebih sehat. Next, oke, di sini gue pengen membahas lagi-lagi dua topik ya. Idol zaman now sama idol akhir zaman. Oke. Kalau ngomongin idola zaman sekarang itu udah pasti udah nggak bakal jauh-jauh dari K-pop. Udah pasti itu mah, gue yakin 1000%. Dan di sini gue pengen ambil dari girl group, karena gue pengen ngebahas tentang idol akhir zamannya, tentang seorang wanita. Jadi gue pengen ngebahas idola zaman sekarang adalah sebuah girl group, dan kita ambil satu nama, yaitu Lisa Blackpink. Di sini gue pengen kasih tahu tentang beberapa keluar biasaan, atau kenapa sih si Lisa ini bisa sampai diidolakan para K-popers, terutama wanita. Tapi fanboynya juga banyak. Tapi kita di sini kenapa wanita ingin jadi seorang Lisa? Oke, di sini Lisa keluar biasanya, satu, dia cantik, dua, dia hebat. Hebatnya kenapa? Dia seorang wanita, dia seorang anggota girl group, tapi girl groupnya bisa jadi girl group yang bisa dibilang terkenal lah. Ketiga, pinter. Kenapa pinter? Karena dia juga selain bisa bahasa Korea, dia bisa bahasa Thailand, dan dia juga bisa bahasa Inggris. Dan bahkan banyak yang bilang bahasa Inggris Lisa terbaik di dalam grup. Tapi gue juga nggak tahu karena gue bukan Blink. Dan yang terakhir adalah jago ngedance. Kalau Lisa udah ngedance udah ketahuan. Badannya itu lentur banget, bodinya itu kecil gitu, cantik, kakinya jenjang, idaman banget deh. Pokoknya semua wanita pasti akan tertuju pada Lisa. Tapi yang member lain juga ada, banyak fansnya. Cuma gue mau ingin ambil satu di sini, yaitu Lisa. Buat kalian K-popers, fans Blink atau siapapun yang mengidolakan Lisa, di sini gue nggak ada masalah apapun sama Lisa, gue nggak ada masalah apapun sama Blink. Tapi kalau kalian mengenal Lisa, pengen tahu tentang Lisa, bahkan sampai Google searching tentang biodata Lisa, autobiografi tentang Lisa, apa sih yang Lisa suka, makanan apa yang Lisa suka, kapan sih Lisa ulang tahun, kenapa sih Lisa pengen jadi K-pop atau padahal dia orang Thailand. Banyak banget pasti yang kepo tentang kehidupan Lisa, kenapa Lisa bisa jadi kayak gini, apa sih tips-tipsnya Lisa, pasti banyak banget yang pengen tahu. Oke, nggak masalah, karena toh Lisa juga sukses, kalian juga mungkin pengen sukses di dunia ini, nggak masalah. Cuma kalau gue bisa sedikit, ayo dong gitu. Kalau kalian pengen tahu tentang Lisa, sedikitlah menggali tentang salah satu wanita dari 4 wanita yang sudah dijanjikan surga sama Allah. Kalau nggak salah sebutannya tuh Ummul Mukminin, jadi pemimpin para wanita di surga, kalau nggak salah ya. Dan di sini ada 4. Gue juga belum terlalu paham sama yang namanya agama, tapi di sini gue pakai acara pengen kalian mengenal sok pinter, enggak, tapi gue pengen kalian sedikit aja luangin waktu kalian untuk mengenal 4 wanita penghuni surga yang sudah dipastikan surga sama Allah. Yang pertama, Siti Maryam binti Imran. Nah, Siti Maryam binti Imran ini adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, Siti Khadijah binti lupa Hawailid.
Ya, kalau nggak salah itu. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Siti Asiyah binti, lupa juga. Oke. Di sini kan ada 4. Kalau gue bahas satu-satu, yang pertama adalah durasi, yang kedua gue nggak paham. Jadi gue juga masih belajar, dan di sini gue baru memahami satu persatu. Jadi kita ambil satu dulu ya guys, buat sebagai acuan kalian untuk kalian kepoin siapa sih sebenarnya beliau ini gitu. Kita ambil satu nama, yaitu Siti Maryam binti Imran. Oke, tante, kakak, siapa sih? Oke, yang nggak kenal, coba tolong kenalan. Ayo dong kenalan. Beliau ini adalah wanita yang luar biasa, wanita yang tidak terjamah oleh tangan laki-laki, bahkan pandangan laki-laki juga nggak bisa ngejamah Siti Maryam, karena beliau ini selalu menjaga kesucian, kehormatan, tutur kata, dan selain-lain. Dan kemuliaan lainnya, kenapa Siti Maryam ini bisa jadi salah satu penghuni surga yang sudah ditetapkan oleh Allah, udah valid, no debat, itu karena di usia berapa ya? Lupa. Yang bagi perawan-perawan ting-tingnya belum pernah kejamah, kesentuh, bahkan dilihat laki-laki pun belum pernah, karena kalaupun keluar orang-orang zaman dulu kan pakai jubah nutup. Nah, Siti Maryam yang berstatus perawan ini tiba-tiba hamil guys. Apa coba yang diomongin sama tetangga? Bukan lagi sama orang dulu sama orang sekarang, gibahnya sama, selalu ngurusin urusan orang tuh sama, gak berubah sampai akhir zaman nanti. Otomatis kiri kanan, ih gila ya Maryam, gue kira dia orang suci, ya dia sosokan gak mau kenal sama gue, buktinya dia bunting. Nah begitulah pokoknya. Tapi tidak ada sedikit pun keraguan dari seorang Maryam, karena dia yakin dia menjaga, dia yakin dia tidak tersentuh, bahkan dia yakin dia tidak terpandang sedikit pun oleh laki-laki. Jadi ketika dia hamil, dia tetap bersyukur, dia tidak protes sama Allah, kenapa gue gitu, kenapa nggak si Ono gitu, yang bahkan begini gitu. Nggak begitu, tidak mengurangi sedikit pun keimanan seorang Maryam. Dia tetap percaya kalau Allah sudah memberikan ujian, itu pasti sesuai sama kemampuan beliau. Jadi beliau santai-santai aja gitu, tetap berdoa. Oke, kalau kalian males dengerin kajian panjang gitu, karena ada beberapa manusia, ya salah satunya gue, kalau ngelihat YouTube tentang kajian panjang-panjang itu entah kenapa mendadak ngantuk. Jadi di sini gue pengen merangkum buat kalian, mungkin biar paham lah. Ini menurut gue ya, menurut gue kenapa Siti Maryam bisa sespesial itu, bisa jadi salah satu penghuni surga yang udah valid, no debat kata Allah. 1, wanita yang menjaga kehormatannya. 2, wanita yang sabar, ikhlas akan ujian Allah, padahal ujian Allah itu luar biasa. 3, tidak mengurangi iman sedikit pun. Oke guys. Jadi tadi HP-nya jatuh. Oke, kita lanjut. 3, tidak mengurangi sedikit pun iman seorang Siti Maryam kepada Allah, karena yakin kalau kita dikasih ujian, pasti Allah yakin kalau kita bisa nyelesainnya sampai akhir. 3 sifat ini yang harus kita punya kalau kita pengen ikut sama Siti Maryam masuk ke dalam surga. Gampang kan? Gampang banget. Menjaga kehormatan, terus kalau dikasih ujian tetap sabar, ikhlas. Yang ketiga, tidak mengurangi iman sedikit pun walaupun diuji. Gitu doang guys, gitu doang. Tapi kalau kita ambil satu, menjaga kehormatan. Nah, kalau zaman sekarang, kalau kita nggak ngeliat cowok ganteng kan kayaknya mubazir ya. Secara cowok ganteng bertebaran di mana-mana gitu ya.
nggak usah lah jauh-jauh ke K-pop gitu, ke Korean drama gitu, nggak usah. Kita nyetel TV aja, itu aktor-aktor udah pada ganteng sekarang. Gimana dong? Ya udah, lu nggak usah nonton TV. Ya nggak usah nonton TV, gimana dong? Oke, tadi kenapa mendadak kayaknya gelap, kayak matahari ketutupan sama awan hitam. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian yang masih nggak bisa ninggalin pacaran, karena fenomena pacaran ini, gue sendiri pacaran gitu, tapi gue nggak bisa menjanjikan pacaran yang sehat, karena sesehat-sehatnya pacaran, berpegangan tangan itu kayaknya susah buat enggak gitu. Dan gue melakukannya, gue jujur gue melakukannya. Jadi kalau kalian pengen yang benar-benar menjaga kehormatan, ya jangan pacaran. Tapi kalau kalian masih pengen pacaran, ya jaga kehormatan kalian. Ya dengan apa? Dengan pacaran seala kadarnya aja gitu. Seala kadarnya yang kayak mana tante? Ya nggak usah yang aneh-aneh gitu. Pacaran untuk saling mengenal aja, bukan saling membuka. Saling mengenal aja. Pengen tahu nih sifat dia gimana, sifat gue kasih tahu gini, dia terima apa enggak gitu. Gitu-gitu aja kedua kali guys. Oke, udah segitu aja lah, cukup. Jadi buat kalian yang mau jadi K-popers, buat kalian yang mau ngidolain seorang Lisa, gak ada masalah. Tapi luangin waktu kalian untuk mengenal salah satu dari wanita penghuni surga ini, yaitu Siti Maryam binti Imran. Oke, thank you yang udah watching. Kalau ada yang watching, buat kalian yang suka, bisa kalian subscribe channel gue, bukan biar lebih berkembang, tapi biar gue lebih pede lagi ngangkat topik ini. Kalau lebih berkembang ya syukur, tapi kalau nggak berkembang, yang penting gue lebih pede buat ngangkat topik ini ke permukaan. Karena setelah gue terawang-terawang para storytelling, nggak ada yang ngangkat topik ini. Kebanyakan storytelling tentang kisah horor, kisah keajaiban yang gitu-gitu. Jadi gue memberanikan diri untuk beda. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kalian bisa jadi wanita yang jauh lebih mulia, bisa jadi pengekornya Siti Maryam, nanti ikut di belakang masuk ke dalam surga. Dan semoga kita semua bisa ketemu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Annyeong. Berakhir.